Ajmalta asy-syai'a idza jama'tahu. Apa artinya? Ajmalta asy-syai'a idza jama'tahu. Kamu mengumpulkannya kan? Berarti makna al-mujmal itu adalah bermakna global. Jadi mujmal itu bermakna global atau mencakup seluruhnya. Lalu hampir sama dia, tapi ada sedikit perbedaan dengan am dia. Kemudian lawan dari mujmal apa, Bapak Ibu? Bayan, menjelaskan. Lawan dari mujmal adalah mubayyan, ya kan? Atau juga dinamakan mufassal atau mufassal itu dirinci. Jadi al-mujmal lawannya adalah mufassal, ya kan? Kemudian kalau kita mempelajari usul fikih bab mujmal wal mubayyan, maka kedua-duanya harus ada. Ada mujmal, ada mubayyan. Kemudian mujmal tidak akan muncul kecuali ada mubayyan. Jadi kalau ada suatu lafaz itu tidak ada tabyin atau penjelasan, maka tidaklah kalimat itu mujmal. Itu dia kaidahnya dia. Ada mujmal, ada mubayyan, ada mujmal. Jadi mana yang dulu mujmal? Iya. Jadi mujmal itu mubayyan itu sebab adanya mujmal. Gitu. Istilah bahasa itu induktif. Iya. Kemudian disebutkan di sini definisi secara istilah, ya kan? Istilahnya apa? Maftaqara ilal bayani. Maftaqara ilal bayani. Jadi artinya adalah definisi mujmal secara istilah itu adalah apa-apa atau sesuatu yang butuh kepada penjelasan. Itu namanya mujmal. Iftaqar itu artinya adalah ihtaja. Mahtaja ilal bayani. Apa-apa yang butuh kepada penjelasan. Itu namanya mujmal. Kalau bahasa sederhananya apa? Mujmal itu butuh kepada penjelasan itu dia. Itu kalau secara bahasa sederhananya. Kemudian dhabitnya apa? Apa itu dhabit? Dhabit. Kaedah mengenal mujmal itu adalah kullu lafzin yahtaju ilal bayan. Itu kaedahnya. Setiap lafaz yang butuh kepada penjelasan, maka lafaz tersebut disebut dengan apa? Mujmal. Itu dia. Baik itu datang dari Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi kullu lafzin yahtaju ilal bayan fahuwa mujmal. Jadi misalnya kalau suatu kalimat itu dia tidak butuh kepada bayan, penjelasan, dia bermakna satu saja dia itu, enggak ada bercabang-cabang mana sudah. Itu nama nas, ya kan, dia enggak butuh. Berarti dia bukan mujmal. Itu dia. Jadi apa saja setiap lafaz yang butuh kepada penjelasan, maka dia disebut dengan mujmal. Jadi kita bisa mendeteksi, wah ini lafaznya mujmal karena masih dia di antara makna atau memiliki makna lebih. Perlu penjelasan. Atau di bahasa lainnya adalah mayahtamilu ila ma'nain au akstar. Itu bahasa lainnya. Sesuatu yang kemungkinan dia itu memiliki dua makna atau lebih. Mayahtamilu ila ma'nain au
aktsar. Ila maknayain atau lebih. Ini bahasa-bahasa penjelasannya saja dia. Ma yahtamil. La makna yen au aksar atau lebih. Itu dia bermakna mujmal. Maknayin. Itu bukan kurang layak. Apa? Harusnya kan melayakkan itu. Iya. Ila maknayin au aksar. Yang di sana itu kan Ma melayakkan itu. Artinya melayakkan itu. ma yahtamilu. Di sini kok melayakkan itu. Mana Pak? Itu definisi nas, Pak. Nas. Ini masih kita makna mujmal. Kemudian yatatarwaqu ilaihi al-khafa. Jadi makna apa mujmal itu dia adalah mengandung atau kemungkinan memiliki dua makna atau lebih. Kemudian dan sesuatu yang tersembunyi itu masuk ke dalamnya itu. Sesuatu yang tidak diketahui itu berada di dalamnya. Itu namanya mujmal. Itu dia. Ilaihi al-khafa. Maknanya au aksar. Wa yatatarwaqu ilaihi al-khafa. Tatarruk itu artinya adalah masuk. Iya. Jadi yang tersembunyi itu berada padanya itu. Jadi belum jelas dia itu. Nah, ini kita katakan bisa maknanya begini, mungkin bisa jadi maknanya begitu. Misalnya contohnya seperti Allah Subhanahu wa taala aqimus shalah. Aqimus shalah wa atu az-zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Itu kan masih mujmal. Mujmalnya dari sisi apa? Kaifiyahnya. Tata cara. Bagaimana cara salat? Kan itu kalau masih Quran tuh kan. Seandainya Nabi SAW tidak menjelaskan, berarti mungkin salat bisa bagaimana bentuknya kan? Nah, seorang mungkin sholatnya kok kayang dia, kok gimana dia, ya. Kemudian sholat itu berapa rakaat, waktunya, kemudian syaratnya, rukunnya. Berarti itu masih mujmal. Jadi dia masih kemungkinan. Kata Allah Subhanahu wa taala aqimus shalah wa atu az-zakah. Tapi kalau di bab lain berarti dia menunjukkan perintah karena dia bermakna fi'lil amr, ya kan? Perintah untuk sholat. Tapi Allah mintakan sholat. Kemudian setelah diteliti, dilihat nas tersebut, wah ini sholat bagaimana nih? Kita diperintahkan sholat nih, disuruh bayar zakat, ya kan? Tapi kita nggak tahu gimana kaifiyahnya, caranya. Kemudian jam berapa waktunya, kemudian rukunnya gimana, atau sebelum sholat kita ngapain dulu. Berarti kan ayat tersebut masih berbentuk mujmal, butuh kepada bayan. Jadi dhabitnya ini Bapak Ibu. Dhabit itu artinya apa? Kaidahnya itu. Dhabit itu bisa diartikan keakuratannya itu kan.
atau mengakuratkan sesuatu itu. Kullu lafzin yahta ilal bayan bahwa mujmal. Jadi setiap lafaz yang butuh kepada penjelasan, berarti lafaz tersebut masih mujmal dia itu. Itu kaidahnya. Kemudian misalnya apa lagi? Contohnya ayat misalnya wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Lihat kalimat quru tersebut. Kalimat quru itu dia ihtimal. Apa ihtimal? Mengandung atau kemungkinan. Kemungkinan ya kan? Kemudian kalimat quru tadi itu apakah itu bermakna haid atau tahur? Haid atau suci ya kan? Bisa jadi mungkin sebagian orang mengatakan quru itu katanya ketika wanita yang ditalak itu ya kan? Itu masih apa am kan? Talak am. Kemudian dia menunggu masa iddahnya misalnya 3 kali apa nih kan? Apakah 3 kali suci atau 3 kali haid ya kan? Karena kalimat quru tadi itu masih ihtimal, masih kemungkinan, ihtimal. Ya. Ya, ihtimal masih kemungkinan atau mengandung beberapa makna dia kan? Orang katakan, oh mungkin dia 3 kali haid, oh mungkin dia 3 kali suci ya kan? Al-Baqarah. Ya. Enggak salah Al-Baqarah. Ayat lupa tu. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in. Kalau kemarin kan kita membahasnya ayat tersebut dari sisi am dan khasnya kan? Ya kan? Waktu beberapa minggu yang lalu sebelum lebaran. Sekarang ayat tadi itu ternyata ketika kita masuk ke bab al-mujmal wal mubayyan ternyata dibahas juga dari sisi mujmal dan mubayyannya juga kan. Di bab am dan khas juga dibahas. Seperti itulah keutamaan kita mempelajari usul fikih tersebut. Jadi ayat tersebut bisa dibahas dari beberapa sisi dari sisi bab ini ya kan. Kalau kita review sedikit wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna ya kan. Itu kalau kita masukin ke bab am dan khas dia masuk juga kan. Dimasukin ke bab al-mujmal wal mubayyan juga masuk. Cuman berbedanya beda bab saja. Ayatnya sama, babnya berbeda itu kan. Dimasukin ke bab am, khas juga masuk. Dimasukin ke bab mujmal dan mubayyan juga masuk. Itu dia. Itulah salah satu keutamaan kita mempelajari usul fikih itu. Jadi kita melihat dalil tadi itu kan. Ini bagaimana bentuk dalilnya ya kan? Bisa am, bisa khas, bisa mujmal, dan mubayyan atau yang nas. Bedanya tuh beda yang jelas lah itu antara mujmal dengan am. Kalau am itu dia masih keumuman. Kalau mujmal itu dia butuh penjelasan aja dia. Ya, ini kalimat lafaz ini apa ini maknanya sebenarnya ini? Kayak tadi wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kemudian kita lihat kalimat quru tadi ya kan? Kalimat quru tadi itu. Ini kalimat ini bisa mengandung 2 makna, ya kan? Ada yang mengatakan bermakna haid, ada yang mengatakan bermakna tahur.
bersih, suci, ya kan? Mana yang lebih? Itu kalau masih mengandung seperti itu, berarti lafaz tersebut bermakna mujmal. Sebagaimana dhabitnya kan, kullu lafdhin yahtaj ilal bayan fahuwa mujmal. Jadi setiap lafaz yang butuh kepada penjelasan, maka dia butuh kepada mujmal. Maka dia disebut dengan mujmal. Itu dia. Kemudian itu contohnya quru itu kan, mana yang sahih kan? Nanti itu di apa? Ada sebagian yang mengatakan yang sahih itu quru itu bermakna haid. Ya kan? Yang sahih itu quru tadi itu bermakna haid. Ya kan? Berarti kalau sudah ada penjelasannya dari siapa? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Seperti dikatakan, ini tadi dikatakan wal mutallaqat bi'an salah satu huruf, ya kan? Yang jadi permasalahan kita sekarang, pembahasannya itu adalah kalimat quru ini. Ini quru ini masih kemungkinan atau memiliki makna lebih dari dua atau dua, ada kan? Ada yang mengatakan quru itu mengatakan bermakna haid. Ada kan tahur, suci kan? Ini kan kita nggak bisa langsung mengatakan wah haid nih. Mungkin bisa di mana tahur gitu, ya kan? Bisa kita langsung saja mengatakan seperti itu. Kemudian kita kembalikan kepada penjelasannya, itu adalah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah hadis yang mengatakan da'is salata qadara ma kanat tahbisuki aqra'uki. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam begini. Ini kan ayat, datang hadis, ya kan? Da'i as shalah qadra makanat tahbisuki aqra. Tinggalkanlah salat berdasarkan kadar yang aqra itu mencegahmu dari untuk salat. Apa kita pahami dari hadis ini? Tinggalkanlah salat. Tinggalkanlah salat berdasarkan kadar yang aqra itu menghalangimu tuh. Tinggalkanlah sholat. Sesuai kadar. Ya. Yang aqra itu mencegahmu tuh, menahanmu tuh. Sama dengan quru dia. Apa kita pahami? Kan katanya quru itu kemungkinan kalau haid ke tahur. Datang hadis, jadi ada sebagian para ulama itu merojihkan, mensahihkan mana quru itu dengan menggunakan hadis ini. Apa kita pahami dari hadis ini? Berarti apa maknanya antara dua ini? Kata Nabi, tinggalkanlah sholat
Hah? Berarti haid. Makanya ada yang mengatakan yang sahih mana quru itu adalah haid itu dia. Qadara kanat tahbisuki aqra'uki. Tahbisuki aqra'uki. Ya kan? Berarti dapatlah kita mengatakan quru itu bermana haid. Dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Seperti itu dalam berarti lahirlah sebuah akhirnya endingnya gimana? Melahirkan sebuah hukum. Berarti apa hukum lahir dari sini? Wanita yang pokoknya ini kena talak berarti masa iddah sampai 3 kali. Itulah. Itu fungsi dari usul fikih. Maka keluarlah sebuah hukum di akhirnya. Bagaimana kita bisa mengatakan ini benar ini salah kalau nggak ada punya ilmu usul fikihnya. Jadi caranya lihat dulu dalilnya. Perhatikan dalilnya dulu. Umum ini bisa masuk umum juga kan? Iya kan? Kalau kita review sedikit. Kita praktek langsung nih usul fikihnya. Ini kan umum. Wanita yang ditalak. Baik carai mati maupun carai hidup. Iya kan? Masa iddahnya sampai di sini kan? Iya kan? 3 kali haid kan? Apakah sama cerai mati dengan cerai hidup? Iya kan? Ya kan? Seandainya kalau misalnya dia hamil dia kan? Datang ayat lain kan? Ulamatul ahmali ajalahunna ay yadhana lahunna. Jadi wanita tu cerai apa kan? Hamil, misalnya dia mati suaminya. Dalam keadaan hamil. Apakah sama dia harus nunggu 3 kali atau sampai melahirkan masa iddahnya? Berarti itu dari yang umum menjadi khusus seperti itu. Berarti dari ayat ini berarti melahirkan banyak hukum dia kan? Hukum tentang masanya kan? Pertama masanya sampai sini ya kan? 3 kali. Kemudian berarti itu kan masih bermana antara mujmal dan mubayyan. Kemudian dari sisi keumuman dan kekhususannya apakah masuk cari mati atau cari hidup ya kan? Di situ dia. Itulah fungsinya usul fikih itu. Hukum mujmal? Ya, ilmunya itu apakah itu wajib atau tidak wajib dulu sebelum ada bayan? Kalau dia mujmal jadikan apa? Dia harus butuh mujmal, nggak bisa dia. Jadi berarti harus ditinggalkan dulu. Iya, makanya ini kaidahnya kan. Setiap lafal butuh kepada penjelasan, maka dia mujmal. Berarti apa faedahnya? Kita diberikan sana Allah di dalam ayatnya, Rasul di dalam hadisnya, ya kan, memberikan makna mujmal. Apa faedahnya? Agar kita pertama berfikir, yang kedua membahas, mencari kan. Jadi jangan kita supaya apa? Apa kata orang? A, B, ya kan? Iya, jadi kita menjadikan kita kenyamanan. Jadi itu dia. Itu dia jadi faedah Allah Subhanahu wa taala membuat ayat itu mujmal. Rasul SAW kan ada juga kalamnya mujmal. Yang pertama disuruh berpikir. Yang kedua untuk membahas. Yang kedua, yang berikutnya lagi adalah agar kita tidak disuapin aja. Ibaratnya kan kurang aja. Iya.
menghindari dari keraguan. taklid itu yang lain. Pernah orang itu. Nah, itu faedahnya ayat mujmal dan hadis ada yang berlafaz mujmal. Itu dia Bapak Ibu. Itu faedahnya, Bu. Jadi jangan sampai, kok Allah Rasul kok. Jangan sampai kita apa kan? Kita dakwah kita tuntut Allah dan Rasul kok. Mbak Allah kok tu. Bu harus mujmal. Kan karena berdasar Al-Quran, sehingga Ustaz itu tak boleh kasih amplop. Hanya dari Al-Quran aja yang diambilnya Ustaz. Oke. Dia butuh penjelasan dia kan. Butuh penjelasan harusnya dari ayat. Iya, dia harus melihat dari sisi dalilnya dulu. Jadi jangan mentang-mentang Quran, hadis. Memang benar, Quran, hadis pedoman kita ya kan. Pokok. Nah, lantas apa yang datang dari Quran, dari hadis langsung dimakan mentah, ya kan? Jadi tidak teksnya. Nah, jadi tidak tekstual kita itu. Mentang-mentang Nabi tidak menerima upah dari dakwahnya. Ya. Itu diterapkan dalam sekarang. Lalu dijadikan untuk menyerang salah satu kubu atau yang lain kan. Nah, itu dia. Hukum yang wajib banyak yang menyerang Ustaz. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Dia cara menjawabnya. Menjawabnya dengan usul fikih. Dia berlari ke usul fikih. Ya, problem-problem misalnya masyarakat. Di sanalah membedakan antara orang awam dengan penuntut ilmu. Kalau orang awam apa itu? Alah ya. Kok hadisnya sahih? Mah hadis sahih. Saya mengingkari hadis sahih kan? Kita kan sepakat tidak mengingkari hadis sahih kan? Cuman cara memperlakukan hadis itu bagaimana? Punya alatnya kan? Alatnya itu adalah bahasa Arab satu, usul fikih satu. Itu bisa dijelaskan. Contohnya yang seperti tadi kan, dengan kita punya ilmu alat, ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih, berarti dari satu ayat ini bisa melahirkan beberapa hukum itu. Kuncinya adalah bahasa Arab satu sama usul fikih itu. Nah, kita katakan nih, ini umum nih. Kenapa kita katakan umum? Kata pakai alif lam istighraqiyah. Berarti ketika kita mengatakan ini alif lam istighraqiyah, berarti pembelajaran di mana? Ilmu nahwu kan, bahasa Arab lah ya kan. Lalu ketika dimasukin ke usul fikih, kalau ketemu al ma'rifah berarti umum ya kan. Berarti ayat ini masih seumum. Kalau ini aja kita pakai, nanti bisa rancu dalam memahami, dalam beragama. Ya udah, selesai nih. Mau dia meninggal, mati hidup atau hamil, tunggu dulu. Padahal ada ayat wa ulamatul ahmali ajaluhna yadhna lahunna. Itu dia. Itu fungsi. Seperti ini. Kuruk tadi lagi kan masih ihtimal, ya kan? Kuruk misalnya katanya. Oh, haid lah dah. Oh, enggak, tahur lah. Berarti orang bisa berperasaan masih dhon dia kan. Enggak, saya ini aja lah ya kan. Bisa enggak inilah ya kan. Ya kan? Tunggu ini. Kemudian ada sebagian para ulama mensahihkan makna quru itu adalah bermakna haid. Itu pun para ulama mengatakan, yang sebagian ulama itu mengatakan bermakna haid, quru itu bermakna haid, tidak asal dengan hawa nafsu. Ternyata dicari ketemu dalilnya itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'i salata wa dara makanat tahbisuki aqra'uki. Makanya tinggalkanlah salat olehmu sejauh mana sejauh mana kadar Qur'an itu menghalangimu kan untuk tidak salat. Lalu difahami lafaz hadis ini ternyata bermakna haid ya kan. Lalu keluarlah sebuah pernyataan dari ulama kita. Qur'an itu yang sahih bermakna haid berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita katakan ulama kita itu ketika merangkum, merinci itu dengan hawa nafsu. Bukan hawa nafsu, kita saja tidak tahu dengan dalil itu kan. Makanya ada pernyataan salah satu Syekh Amir Baja itu, bukan kalian yang bodoh dengan dalil. Bukan dalilnya itu tidak ada, tapi kalian yang bodoh dengan dalil itu. Ada ungkapan itu bermakna dalam tu. Bukan dalilnya tidak ada, tapi kalian saja yang
Yang bodoh itu dengan dalil itu. Itu Syekh Amir Bahjah yang pengajar imam masjid di Nabawi, keturunan Minang. Jadi beliau ketika itu mungkin kesal beliau kan, yang ada audien bertanya kan, menyalahkan ini. Nah, makanya beliau mengeluarkan statement ungkapan bukan tidak ada dalil, ya kan? Karena kalian sayang bodoh dengan dalil, gitu kan? Nah, makanya tuh butuh ini tuh. Ya, bukan berarti misalnya Imam Syafi'i, Imam empat mazhab mengeluarkan hukum seperti ini, ya kan? Oh, kok Imam Syafi'i, Imam Ahmad tidak ada dalil-dalilnya kan? Misalnya kita belajar bab fikih, kok sedikit dalil? Itu kan sudah intisari diambil dari ulama kita. Seharusnya kita itu berterima kasih kepada mereka kan? Nah, sudah tinggal dimakan ya. Ibaratnya kita kue itu. Lah diadon ada. Kau bakwan lah, makan lah tu. Kau buah-buahan lah, kubak lah, dikubaan kulitnya, lah dicuci, lah dikarek-karekan, kan lah. Ibarat seperti itulah para ulama kita memberikan kemudahan itu. Iya. Iya, kalau untuk dalil itu tidak apa. Seperti tadi. Kalau misalnya kita ketemu orang-orang yang misalnya bersikap keras dalam agama tadi, mungkin bisa aja kita pakai perkataannya Syekh Amir Bahjah tadi. Bukan dalilnya tidak ada, cuman kamu saja yang bodoh terhadap dalil itu. Tidak, itu ihtimal tu, Bu. Ya kan? Aulia tu kan? Ihtimal. Kan dia bisa bermakna apa? Teman, pemimpin. Ya kan? Yang lebih kuat adalah pemimpin. Butuh kepada penjaga. Itu salah satu mujmal dia kan? Berarti kamu itu dia. Pandai Pak Ibu usul fikih. Seperti itu Pak Ibu. Ya. Tapi tetap usul fikih itu Bapak Ibu harus tetap dengan bahasa Arab itu. Enggak ada pendampingnya itu selain menggunakan bahasa Arab, ya kan? Enggak ada kita. Iya. Iya. Nah, itu masih kalau dikatakan masih mujmal dia kan. Tapi butuh mubai. Itu dia. Sekarang kita masuk wal bayan. Bayan ini berarti apa? Lawan dari mujmal ini kan. Berarti enggak butuh lagi kita definisinya kan? Cukup mengeluarkan sesuatu. Itu istilah yang lain itu. Iya, kalau di bab lain jadi bayan itu dia tergantung tergantung tempat penggunaannya lah. Mungkin di tempat Rahmadi bayan ini lain mana? Bayan kesini lawan dengan itu wajib ada bayan. Iya. Di Muhammadiyah ada juga bayan saya, tapi lain lagi mana? Tetap secara bahasa bayan itu kan penjelasan. Itu nanti hanya berbeda dari istilahnya. Pada mati bayan itu diartikan sebagai untuk ceramah. Tempat itu Rahmadi. Ya. Berarti istilahnya yang berbeda-beda. Secara bahasa bayan itu adalah penjelasan dia. Iya, secara bahasanya kan. Nah, kemudian kalau kita masuknya ke usul fikih, ya di sini dia dijelaskan yaitu apa? Ikhraju syai'i, mengeluarkan sesuatu min hayyiz. Hayyiz ini adalah bermakna makan, tempat. Mengeluarkan sesuatu dari tempat yang ada problem, masih ada problem. Iskal itu problem. Kepada tempat yang jelas. Nah, itu definisi bayan di dalam usul fikih, yaitu mengeluarkan sesuatu. Kan dikeluarkan nih kan? Dikeluarkan enggak nih?
Ya kan? Kalau masih di sini aja tempatnya Masih macam-macam ya. masih antara ini. Lalu dikeluarkan ya kan? Mana ini? Maka dapatlah hasilnya bermana ini haid, ya kan? Nah, itulah mana bayan, ikhrajus syai'i Mengeluarkan sesuatu dari tempat yang ada masalah, ada problem di dalamnya ke tempat yang lebih jelas. Ya. Misalnya, siko tampaknya banyak problem. Masa siko aja kemungkinan dia masih siko kan? Dikeluarkan dia kan yang lebih jelas itu. Nah, baru dampaklah hasilnya itu dia. Kalau masih di situ, dia masih kemungkinan ya kan. Oh, kok mau diko. Iya. Misalnya guru BK ya kan. Nah, aku problemnya kiko. Nah, baca roh apanya kan. Itu pandai-pandai guru BK lah ya kan. Baru keluarkan masalah itu. Baru nampak. Kalau masih di sini masih ngambang mujmal ya itu dia. Itu ketika memutuskan kelas naik kelas. Itu kan masih mujmal dia kan. Paham aja. gimana? Nah, kemudian setelah dia keluar dari problemnya itu, nampak hasilnya jelas, berarti sudah menjadi mubayyan dan dijelaskan dia seperti itu. Separuh tidak naik kelas sudah. Nah, kemudian kita masuk kepada wan nas. Nas itu definisinya apa? Ma la yahtamilu illa ma'na wahidan. Nah, nas dan sesuatu yang tidak mengandung kecuali dia maknanya cuma satu. Contohnya seperti ini. Akaltu tamron. Saya makan apa? Kurma. Nas enggak? Jelas enggak? Ya, sedang makan enggak mungkin kita akan menjualnya, butuh enggak mungkin ditakwil kan? Nah, misalnya asyrabu alma. Minum air. Apakah ditakwil nih? Oh, mungkinnya kan jualnya iya yo. Kan buangnya lah jaleh ya kan? Itu namanya nas. Ya kan? Kemudian contoh apa kan? Jaa Zaidun. Telah datang Zaidun. Tak mungkin yang datang Khalid, enggak mungkin datang Muhammad. Itu kan sudah jelas. Ya si Zaid itu yang datang tu. Berarti dia tidak kemungkinan jaa Zaidun. Kemudian kita katakan mungkin bisa jadi Muhammad, mungkin bisa jadi Khalid. Jadi nas itu sesuatu yang sudah jelas. Maknanya satu dia itu, yaitu itu aja dia kan. Itu mana nas. Kemudian ada lagi yang mendefinisikan nas itu ni waqilah. Ini waqilah ini maksudnya definisi lain. Definisi lain dari makna nas tadi kan. Ma ta'wiluhu tanziluhu. Satu yang dia tidak butuh kepada takwil dia. Kalau bahasa kita tu tidak butuh kepada takwil dia. Sudah pasti, sudah jelas dia itu. Wa huwa mushtaqun min minassati al-arus. Takwil tu tidak butuh. Dia sudah jelas dia. Sudah jelas. Seperti tadi, akal tu tamron. Saya makan kurma. Apakah mungkin ditakwil? Dia sedang menjual kurma, dia sedang membeli kurma. Enggak mungkin kan, jelas tuh. Minum, makan dia kan. Itu nas dia itu. Atau bahasa lainnya dia tidak butuh kepada takwil. Kemudian wa huwa mushtaqun. Apa arti mushtaqun? Maksudnya adalah kalimat nas itu, ini bila menjelaskan sisi bahasanya, kalimat nas itu nasun tadi diambil dari yaitu minassati al-arus. Minas Diambil dari kalimat urus minassah platform. minas
minas sah. Artinya platform. Apa arti platform? Platform tempat pengantin. Dan dia adalah kursi. Oh, kursi. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah kalimat nas itu, ya kan? Berarti kita di sini diajak oleh Al-Imam Al-Juwaini itu dari sisi bahasanya kan.